Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 14 Agustus 2025 merupakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Benedictus Joshua, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Yesus yang terkasih. Terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Kami sungguh bersukacita karenanya. Tidak sabar hati kami untuk menjalani hari bersama Engkau. Kami percaya banyak rahmat akan tercurah pada diri kami hari ini. Tuhan Yesus, sebelum memulai hari ini, kami ingin mengisi hati dengan firman-Mu. Terangi kami dengan Roh Kudus untuk bisa memahami pengajaran-Mu. Amin. Bacaan dari Kitab Yosua, bab 3 ayat 7 sampai 10a, ayat 11, ayat 13 sampai 17. Tuhan bersabda kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian demikian. Setelah kalian sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kalian tetap berdiri di tengah sungai Yordan." Yosua lalu berkata kepada orang Israel, "Datanglah mendekat dan dengarkanlah sabda Tuhan Allahmu." Lalu ia menyambung, "Dari hal inilah akan kalian ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Sungguh, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi akan mendahului kalian masuk ke sungai Yordan. Begitu kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dan menjadi bendungan." Ketika bangsa Israel berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Segera sesudah para imam pengangkat tabut sampai ke sungai Yordan, dan para imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, maka berhentilah air mengalir. Padahal waktu itu musim panen, dan selama musim panen, air sungai selalu meluap. Air yang turun dari hulu naik menjadi bendungan di kejauhan di dekat Adam, yaitu kota yang terletak di sebelah Sartan, sehingga air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa Israel di hadapan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai mereka semua selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan.
Israel keluar dari Mesir, dikala kaum keturunan Yakub keluar dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, dan Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, dan sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Ada apa, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18, ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu,
segala utangku akan kulunasi." Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Mengampuni dengan segenap hati. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Pengampunan adalah hal yang seringkali kita dengar dalam khotbah misa, nasihat sehari-hari, serta pengajaran rohani dan sejenisnya. Kita pun sudah mengetahui bahwa mengampuni adalah hal yang seharusnya kita lakukan jika ada orang yang menyakiti kita. Ada yang mengatakan, pengampunan juga menyehatkan jiwa yang bisa berdampak secara tidak langsung pada kesehatan tubuh. Permasalahannya, terkadang kita tidak mau mengampuni seseorang karena terlalu menyakitkan hati. Ada perasaan marah, tersinggung, dendam yang terpendam, sehingga kita tidak mau mengampuni orang lain. Di sisi lain, bisa juga terjadi kita mengatakan sudah mengampuni orang tersebut, namun tidak mau berhubungan kembali dengan orang itu. Bahkan menyebutkan namanya saja sudah alergi. Terkadang, saat nama itu disebut, perasaan berapi-api masih muncul ketika membicarakannya. Kalimat pembenaran yang sering dipakai adalah, "Saya sudah mengampuni, tapi saya tidak bisa melupakan." Ada juga yang mengatakan, "Mengampuni butuh waktu, entah sampai kapan." Berkenaan dengan sikap tersebut di atas, lalu muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah ini juga termasuk mengampuni? Dalam bacaan Injil hari ini disebutkan, "Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Syarat pengampunan yang diperintahkan oleh Allah Bapa adalah mengampuni dengan segenap hati.
Artinya adalah dari keseluruhan isi hati dan segenap pikiran, kita sungguh memaafkan. Kita diminta untuk memaafkan sesama kita dengan tulus. Sehingga jika mengingat hal tersebut, kita tidak lagi merasa sebal, kesal, marah, dan dongkol. Yang ada hanya perasaan netral, biasa. Malah bisa tersenyum kecil dan bersyukur karena sudah bisa melalui tahap tersakiti itu. Memaafkan dengan segenap pikiran, artinya tidak mengingat-ingat lagi masalah yang sudah lampau. Tidak mengungkit-ungkit lagi masalah tersebut, karena menganggap itu semua masa lalu yang menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus, ternyata mengampuni dengan segenap hati bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena kita harus mengalahkan ego, merendahkan hati, dan menyangkal diri untuk benar-benar bisa melakukannya. Namun Bapa di surga yang meminta kita melakukan hal tersebut dan sungguh yakin kita bisa melaksanakannya. Karena hal ini sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Yesus yang menjelma menjadi manusia, yang sudah disakiti dan mati disalib oleh karena dosa dan perlakuan manusia. Namun Ia bisa mengampuni dan mendoakan semua yang menyakiti hatinya. Jika demikian, apakah masih ada di antara kita yang menyimpan perasaan dongkol, sebal, marah terhadap seseorang? Apakah masih ada yang suka mengungkit-ungkit masalah atau kesalahan orang lain di masa lampau? Mari kita keluar dari pergumulan itu. Kita berusaha mengampuni siapapun yang telah menyakiti hati kita. Mari kita meneladani Yesus Kristus Juru Selamat kita yang sudah membuktikan bahwa kasih dan pengampunan akan memenangkan dunia. Sehingga pada akhirnya kita boleh memperoleh mahkota kehidupan kelak di surga. Amin. Marilah berdoa. Yesus, sahabat kami, terima kasih atas pengajaran-Mu hari ini. Sekarang kami siap untuk melanjutkan hari dengan berbekal pemahaman mengenai pengampunan dalam diri kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar bisa menyadari bagian dari diri ini yang belum mengampuni sesama, dan berikan juga rahmat untuk bisa mengampuni mereka yang pernah menyakiti hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.